Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 04 Sake 003. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai e-bisnis dan sistem informasi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Herlina Septiani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Berliana dengan NIM 241011200163 dari 04 Sake 003, Prodi S1 Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Junia Ratnasari dengan NIM 24101120000162 dari 04 Sake 003, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Galuh Ruyana Putri. Baik, materi pembahasan pada pertemuan 10 yaitu mengenai definisi e-bisnis dan sistem informasi, lalu jenis-jenis e-bisnis, kemudian peran sistem informasi dalam e-bisnis dan manfaat e-bisnis, kemudian tantangan dalam implementasi e-bisnis, dan teknologi utama dalam e-bisnis. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan submateri mengenai definisi e-bisnis dan sistem informasi. Pertama, saya akan membahas pengertian e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet, mulai dari proses pembelian, penjualan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan operasional perusahaan. Dengan demikian, e-bisnis mencakup hampir seluruh kegiatan bisnis yang saat ini telah beralih ke ranah digital. Selanjutnya, agar e-bisnis dapat berjalan dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari peran sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional perusahaan serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa e-bisnis merupakan bentuk praktiknya, sedangkan sistem informasi berperan sebagai fondasi yang membuat bisnis digital tersebut dapat berjalan secara teratur dan efisien. Setelah memahami definisinya, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis e-bisnis. Secara umum, e-bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu B2C, B2B, C2C, dan C2B. Saya akan memberikan penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Jenis pertama adalah B2C atau Business to Consumer, yaitu jenis e-bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Contohnya antara lain Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan secara online dengan mudah. Lalu jenis yang kedua adalah B2B atau Business to Business. Berbeda dengan B2C, pada jenis ini transaksi dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya seperti Mekari dan Ralali yang membantu memenuhi kebutuhan operasional dan pengadaan barang atau jasa antar bisnis. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah C2C atau Consumer to Consumer. Pada jenis ini, jual beli dilakukan antar individu melalui platform perantara. Contohnya seperti Facebook Marketplace, OLX, dan Carousel, di mana pengguna dapat menjual atau membeli barang secara langsung dari pengguna lain. Lalu jenis yang terakhir adalah C2B atau Consumer to Business. Pada jenis ini, individu menawarkan produk atau jasanya kepada perusahaan. Contohnya seperti Fastwork, 1000 Lancer, dan Projects.co.id yang memungkinkan para freelancer untuk bekerja sama dengan perusahaan melalui platform digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran sistem informasi dalam e-bisnis. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung e-bisnis karena di era digital saat ini, hampir semua kegiatan bisnis memanfaatkan teknologi informasi. Mulai dari proses transaksi penjualan, pemasaran, pembayaran, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara elektronik melalui internet.
Dengan adanya sistem informasi, proses bisnis dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan aman. Menurut Laudon dan Laudon 2020, ada 4 fungsi utama sistem informasi dalam e-bisnis. Sistem informasi ini digunakan untuk memproses seluruh transaksi secara online. Dalam e-bisnis, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus langsung datang ke toko atau perusahaan. Sistem informasi ini membantu perusahaan dalam memproses transaksi secara cepat, mulai dari proses pembelian, pembayaran, hingga menerima konfirmasi atas transaksi secara otomatis. Saya beri contoh, misalnya ketika teman-teman belanja di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, mulai dari teman-teman melakukan pemesanan hingga pembayaran, lalu mendapatkan notifikasi pesanan, semua proses tersebut dikelola oleh sistem informasi. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, transaksi menjadi lebih cepat, akurat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau ACM. Supply chain merupakan proses yang melibatkan pemasok, produsen, distributor, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Nah, sistem informasi ini membantu perusahaan untuk memantau ketersediaan barang, mengatur persediaan, dan melakukan proses distribusi secara real time. Contohnya, ketika stok di gudang mulai menipis, sistem dapat menginformasikan kepada perusahaan untuk segera melakukan pemesanan kepada pemasok. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi resiko kehabisan stok, mempercepat proses pengiriman, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Melalui sistem CRM ini, perusahaan dapat menyimpan berbagai informasi pelanggan seperti data pribadi, riwayat pembelian, preferensi produk, bahkan keluhan pelanggan. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan yang lebih personal. Misalnya, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau perusahaan bisa memberikan promosi khusus berdasarkan riwayat pembelian kalian. Nah, dengan adanya layanan yang baik, pelanggan akan merasa dihargai dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, yang keempat yaitu keamanan data atau data security. Sistem informasi berperan dalam melindungi data pelanggan dan perusahaan dari berbagai ancaman digital. Dalam e-bisnis, terdapat banyak data penting yang harus dilindungi, seperti data pelanggan, informasi pembayaran, dan data perusahaan. Jika data-data tersebut bocor dan disalahgunakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sistem informasi dilengkapi dengan berbagai teknologi keamanan, seperti password, kripsi data, firewall, dan autentikasi ganda untuk melindungi dari kejahatan cyber. Nah, dengan adanya keamanan data, pelanggan dapat lebih percaya dalam melakukan transaksi online. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam e-bisnis. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengelola transaksi elektronik, rantai pasokan, hubungan pelanggan, serta menjaga keamanan data. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Yang ketiga yaitu manfaat dan tantangan dalam e-bisnis. Manfaat e-bisnis yaitu ada 3, efisiensi operasional, akses global, dan transparansi rantai pasokan. Efisiensi operasional yaitu kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi, digital, dan internet untuk menjalankan proses bisnis sehari-hari secara optimal. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan biaya dan penggunaan sumber daya sekaligus memaksimalkan hasil produksi, produktivitas, serta kualitas layanan tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Contohnya yaitu Gojek yang mengotomatisasi pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi. Yang kedua yaitu ada akses global, di mana akses global ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pasar, pelanggan, dan mitra bisnis di seluruh dunia secara online. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan batas-batas geografi sehingga operasional dan pemasaran dapat dilakukan tanpa batasan wilayah. Contohnya, suatu UMKM batik dapat menjual produknya hingga ke luar negeri. Yang ketiga, yaitu ada transparansi rantai pasokan, di mana ini merupakan kemampuan dari perusahaan untuk mengetahui, melacak, dan membagikan informasi mengenai dari mana dan bagaimana suatu produk dibuat dan diperoleh, serta bagaimana produk tersebut berpindah dari sumber bahan baku hingga sampai ke konsumen. Contohnya, Unilever yang melacak distribusi produknya melalui sistem SCM.
Selanjutnya yaitu ada tantangan e-bisnis, di mana yang pertama itu mengenai keamanan. Keamanan ini sangat penting karena bertujuan untuk melindungi data yang sensitif dan infrastruktur digital dari berbagai ancaman cyber yang dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada regulasi, di mana lambannya penyesuaian hukum terhadap inovasi teknologi, masalah keamanan dan privasi data pelanggan, perlindungan konsumen dari praktik penipuan atau persaingan tidak sehat, serta penegakan pajak lintas batas. Terus, yang ketiga yaitu ada infrastruktur, di mana adanya kendala terkait arsitektur, perangkat keras lunak, jaringan, hingga sistem pembayaran, dan keamanan yang diperlukan untuk menjalankan operasional secara digital. Lalu yang terakhir itu ada budaya organisasi, di mana ini bagaimana cara perusahaan dapat mengatasi resistensi karyawan terhadap perusahaan, pola pikir mindset, dan perlu adanya peralihan dari sistem birokrasi tradisional ke lingkungan yang serba digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi utama dalam e-bisnis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu sih apa yang dimaksud dengan teknologi utama dalam e-bisnis. Nah, teknologi utama dalam e-bisnis adalah kumpulan inovasi digital yang menjadi fondasi dan penggerak utama aktivitas bisnis berbasis internet. Nah, tanpa teknologi ini, perusahaan tidak bisa menjalankan operasional digital secara efektif, aman, dan kompetitif. Nah, fungsinya ini tuh apa sih? Fungsinya itu untuk berperan sebagai enabler atau pendukung yang memungkinkan perusahaan seperti yang pertama, mengelola transaksi online dengan cepat dan aman. Yang kedua, memahami perilaku konsumen melalui data. Yang ketiga, memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. Yang keempat, menjamin keamanan serta transparansi dalam transaksi. Nah, apa aja sih contoh dalam teknologi utama dalam e-bisnis? Yang pertama itu ada cloud computing, yaitu infrastruktur fleksibel untuk menghadapi lonjakan transaksi. Yang kedua ada big data dan analytics, yaitu analisis data besar untuk memahami tren dan perilaku konsumen. Yang ketiga nih yang biasa sering kita tahu, artificial intelligence atau yang bisa disebut dengan AI, yaitu otomatisasi layanan dan personalisasi pengalaman pelanggan. Yang keempat ada blockchain, yaitu keamanan dan transparansi transaksi digital. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan terkait cloud computing. Nah, cloud computing itu memungkinkan perusahaan menyimpan, mengolah, dan mengakses data seperti aplikasi melalui internet tanpa harus bergantung pada server fisik sendiri. Keunggulannya adalah skalabilitas, yaitu mudah menambah kapasitas saat traffic meningkat, efisiensi biaya, dan fleksibilitas operasional. Contohnya di sini ada Tokopedia nih. Nah, Tokopedia saat Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional ini menghadapi lonjakan transaksi jutaan pesanan dalam waktu singkat. Nah, dengan adanya cloud computing ini, Tokopedia bisa menambah kapasitas server secara otomatis sehingga aplikasi tetap lancar tanpa downtime. Intinya, cloud computing itu mendukung keberlangsungan operasional e-commerce saat menghadapi puncak permintaan. Yang kedua, penjelasan terkait big data dan analytics. Nah, big data ini mengacu pada kumpulan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari aktivitas digital seperti transaksi, klik, pencarian, ulasan. Nah, analytics ini digunakan untuk menganalisis data tersebut agar perusahaan bisa memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan membuat keputusan berbasis data. Nah, contohnya ini ada lagi Tokopedia nih. Tokopedia ini menggunakan big data untuk menganalisis pola belanja pelanggan. Misalnya, mereka menemukan bahwa produk fashion itu lebih banyak dicari menjelang akhir bulan. Dengan insight ini, Tokopedia bisa merancang promo khusus yang tepat sasaran. Hasilnya, strategi pemasaran jadi lebih efektif dan meningkatkan penjualan. Nah, penjelasan yang ketiga ada artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini dalam e-bisnis digunakan untuk otomatisasi
optimalisasi layanan, personalisasi pengalaman pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Bentuknya bisa berupa chatbot, rekomendasi produk, atau sistem deteksi fraud. Nah, contohnya ini ada Shopee, yaitu Shopee menggunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, seperti status pesanan atau cara pengambilan barang. Selain itu, AI juga dipakai untuk memberikan rekomendasi produk sesuai riwayat belanja. Makanya nih, pas kita mau belanja di Shopee, pasti kan kita kan chat ke tokonya nih ya kan. Nah, awalnya itu yang akan membalasnya itu adalah chatbotnya ini atau AI-nya ini, baru dialihkan ke admin tokonya. Nah, intinya itu AI itu membantu meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengurangi beban kerja customer service. Ya, selanjutnya itu penjelasan yang keempat ada blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi pencatatan digital yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Dalam e-bisnis, blockchain ini digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi, melacak rantai pasokan, dan memastikan keaslian data. Nah, contohnya di sini ada bank dan perusahaan vintage. Mereka menggunakan blockchain untuk transaksi keuangan lintas negara. Misalnya transfer uang antar bank internasional bisa dilakukan lebih cepat dan aman serta transparan dibanding sistem tradisional. Blockchain ini juga memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada konsumen karena data transaksi tidak bisa diubah secara sepihak. Nah, dari penjelasan tadi nih, sesudah teman-teman saya dan saya menjelaskan kesimpulan dari materi ini, jadi e-bisnis ini adalah seluruh aktivitas bisnis berbasis digital dan internet dengan sistem informasi yang berfungsi sebagai komponen pengolah data untuk efisiensi operasional dan pengambilan keputusan organisasi. E-bisnis ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu B2B, B2C, C2C, dan C2B. Dengan sistem informasi yang berperan penting dalam manajemen transaksi, rantai pasokan atau SCM, hubungan pelanggan atau CRM, serta keamanan data. Meskipun menawarkan manfaat besar seperti efisiensi, transparansi rantai pasokan, dan akses pasar global, implementasi e-bisnis tetap menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek keamanan, regulasi hukum, infrastruktur, hingga kesiapan budaya organisasi. Keberhasilan operasional digital ini didorong oleh pemanfaatan teknologi utama seperti cloud computing, big data dan analytics, artificial intelligence atau AI, dan blockchain guna untuk menciptakan proses bisnis yang kompetitif, aman, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Terima kasih. Baik, sekian pembahasan kami mengenai e-bisnis dan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dijadikan pembelajaran bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.